Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Ayu Safitri, NIM 180810201020. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Komunikasi Bisnis kelas A. Di sini sudah terlihat tema yang saya ambil yaitu ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19, di mana di sini saya menerapkan eh, materi bab 10 yaitu tentang presentasi. Baik, selanjutnya mengenai keadaan Indonesia, keadaan Indonesia dari dampak pandemi ini. Jadi pandemi virus corona ini yang berlangsung sepanjang tahun 2020 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Dampak pandemi juga terjadi pada sektor ekonomi dunia dan banyak negara lainnya termasuk Indonesia. Indonesia ini resmi mengalami resesi setelah pertumbuhan minus pada 2 kuartal secara berturut-turut. Jadi banyak sekali dampak yang terpengaruh dari adanya COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi yang memburuk sepanjang 2020 ini juga tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menunjukkan tumpuan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi hingga 57% pada pertumbuhan ekonomi. Namun sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Lalu, kebijakan PSBB ini mencegah penyebaran pandemi COVID-19, menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Seiring dengan kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2020 ini tercatat 2,8%. Kemudian pada 2020 triwulan 2 mengalami kontraksi 5,51%. Nah, jadi daya beli masyarakat ini, jadi dampak ekonomi pandemi ini juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakat ini jadi menurun gitu, terutama karena berkurangnya penghasilan, di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian ini, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Selanjutnya yaitu dampak resesi pada kehidupan sehari-hari. Jadi ada nih salah satu dosen Fakultas Ekonomi FEB Universitas Indonesia ini menganalogikan resesi dengan sebuah perusahaan yang misalkan digambarkan nih, misalkan biasanya suatu perusahaan ini memproduksi kursi dalam 1 tahun sebanyak 10 kursi. Nah, masing-masing kursi tersebut dikerjakan oleh 1 orang yang berarti terdapat 10 orang atau karyawan yang dipekerjakan. Nah, namun karena adanya terjadi penurunan aktivitas akibat resesi ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi perusahaan ini dalam 1 tahun hanya bisa menjual 8 kursi yang menyebabkan penurunan penjualan dari tahun lalu. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perusahaan hanya mempekerjakan 8 orang saja karena dua orang yang tadi itu diberhentikan. Nah, jadi 2 orang lainnya ini akhirnya kan kehilangan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu 2 orang pekerja ini tentu akan mengurangi porsi belanja sehari-hari kan pastinya, karena mereka sudah kehilangan pekerjaan yang sebelumnya. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Jadi yang bekerja 2 orang yang kehilangan pekerjaan ini pastinya akan kelanjutannya seperti apa? Akan mengurangi belanjanya atau akan mengurangi kebutuhan sehari-hari yang tidak begitu penting gitu. Jadi misalkan nih kedua orang yang tadi ini biasanya iseng-iseng sore-sore beli makanan, kue atau siomay dan sebagainya. Nah, jadi karena mereka sudah tidak ada pekerjaan, akhirnya mereka menahan belanjanya seperti itu. Jadi menahan hal-hal yang tidak butuh untuk dibeli. Jadi tidak berhenti sampai di sini,
pastinya kan pedagang kue atau siomay tadi itu nantinya juga akan mengalami penurunan penjualan yang kemudian juga mempengaruhi pendapatannya gitu. Jadi, nah penurunan pendapatan tersebut itu lanjutannya bakal mempengaruhi daya beli penjual siomay. Kondisi tersebut ini berlaku seperti efek domino atau akan mempengaruhi perekonomian lainnya. Jadi keadaan di mana datangnya pandemi COVID-19 ini perputaran yang uh, merugikan itu akan terjadi gitu. Jadi digambarkan seperti tadi. Nah, kondisi yang seperti tadi itu berlaku seperti efek domino atau akan mempengaruhi perekonomian lainnya. Pastinya akan berdampak terus-menerus akan kepada perekonomian lainnya. Nah, hal ini kemudian juga dikenal dengan ada namanya istilah multiplier effect dalam bentuk negatif seperti itu. Di sini selanjutnya yaitu apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Nah, yang pertama pastinya pengangguran meningkat. Jadi terhambatnya aktivitas perekonomian Indonesia ini secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekankan kerugian. Nah, akibatnya apa? Banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan, atau bisa sering kita sebut di PHK seperti itu. Nah, ini saya mengutip catatan kebijakan Semeru. Hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari awal 2020 menjadi 6,17% sampai dengan 6,65% pada bulan Maret 2020. Jadi kisaran Februari dan Maret 2 bulan sudah meningkat sebegitu besarnya gitu. Jadi presentase ini setara dengan peningkatan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,6 juta orang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor ini berkurang sekitar 677 sampai 953 orang. Nah, namun jika dilihat dari proporsinya, konstruksi ini adalah sektor yang paling banyak mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan proporsi sebesar 3,2% sampai 4,5% dari jumlah pekerja di sektor tersebut pada Februari 2020. Jadi meskipun demikian, ada sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja, seperti jasa pendidikan. Jadi tidak semua sektor itu menyerap tenaga kerja gitu. Jadi seperti contohnya sektor pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial atau serta jasa keuangan seperti itu. Jadi hal ini kemungkinan terjadi karena pada kuartal 1 2020 yang sudah saya jelaskan tadi, produk domestik bruto atau PDB sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang pada 2019 yang lalu seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari yang saya kutip tadi bahwa dampak pada sektor ketenagakerjaan ini sangatlah besar, yaitu pengangguran yang semakin meningkat seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu pasar tenaga kerja pasca krisis. Nah, di sini tim riset Semeru menyebutkan setidaknya ada 4 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi pada pandemi COVID-19. Nah, di sini yang pertama yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Jadi selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran. Apa efeknya dalam hal pemulihan ekonomi pasca krisis? Efeknya akan saya mengutip Muhammad Adi Rahman, peneliti Semeru sekaligus ketua tim riset yang menyusun catatan kebijakan ini. Dia mengatakan hal tersebut akan diperlakukan karena jika produktivitas pekerja dapat ditingkatkan, maka diharapkan tingkat upah mereka juga akan lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, kedua,
perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus yang mempunyai skill multitasking. Sebagai contoh, misalkan usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga bisa melayani tamu di bagian restoran. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca COVID-19 ini adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan ini juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran pola selama pandemi. Nah, jika sebelumnya pekerja diharapkan untuk bekerja di tempat kerja, maka selama pandemi ini perusahaan juga harus beradaptasi. Jadi pekerja ini juga harus beradaptasi untuk mengurangi aktivitas mereka, terutama yang melibatkan bertemunya banyak orang, seperti itu. Untuk yang keempat atau yang terakhir ini sistem alih daya atau outsourcing dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha sebab keduanya memiliki fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Jadi fleksibilitas yang dimaksud ini adalah hubungan ketenagakerjaan yang non-standar seperti tenaga kerja paruh waktu atau tenaga kerja dengan kontrak harian. Jadi fleksibilitas ini dinilai menjadi menarik bagi para pelaku usaha untuk mengimbangi dengan situasi dunia usaha yang masih di masa mendatang. Namun kesejahteraan tenaga kerja ini harus juga dijaga dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada para pekerja yang mereka ambil seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu strategi Indonesia dalam membangkitkan perekonomian nasional pasca COVID-19. Jadi sebetulnya pemerintah ini dengan datangnya COVID-19 ini tidak tinggal diam untuk mengembalikan, setidaknya bukan mengembalikan, menjadikan keadaan menjadi lebih baik gitu. Jadi pemerintah sudah memberlakukan beberapa strategi untuk menjadikan keadaan ini lebih baik seperti itu. Nah, di sini saya mengambil hanya dua strategi. Untuk yang pertama yaitu salah satu kebijakan yang diberikan ini dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Nah, seperti sudah kita tahu bahwa dengan datangnya pandemi COVID-19 ini dampak yang sangat terkena atau yang sangat mengalami dampaknya itu seperti UMKM, pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas juga terkena dampaknya. Jadi pemerintah melakukan strategi yaitu memberikan uh, pembinaan berupa pembinaan untuk UMKM yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebagai pemerintah ini melakukan seperti ini. Nah, sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,9% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, ini sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Nah, masalah yang dialami oleh UMKM ini adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang semakin lama semakin berkurang. Nah, oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadikan jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Seperti itu. Jadi, sudah saya tahu juga di Jember itu sudah banyak sekali beberapa UMKM kecil yang terpaksa harus ditutup gitu. Jadi, pemerintah memberikan upaya finansial. Nah, di sini di tempat tinggal saya juga sudah diterapkannya bantuan finansial yang sudah diberikan kepada orang yang tidak mampu dan juga UMKM yang terpaksa harus ditutup. Jadi pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut ini perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, jadi pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui kartu prakerja. Nah, sayangnya materi dari pelatihan tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran sebesar 2 triliun rupiah menjadi tidak efisien.
Oleh karena itu, pelatihan dan yang diberikan dapat dilakukan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan atau bersifat on demand. Mengingat setiap UMKM ini memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan. Jadi program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen dan keuangan yang sudah ahli. Nah, penerapan pelatihan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM ini menjadi terbuka finansialnya. Jadi sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah ini dengan benar. Jadi tidak hanya menguntungkan pihak UMKM saja, tapi kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi para ahli manajemen dan keuangan. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu program percepatan eh, pemerintah ini juga melakukan strategi, yaitu ini salah satunya program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan program exit strategi berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru. Jadi akselerasi pemulihan ekonomi ini juga dilakukan dengan melakukan riset dan transformasi ekonomi. Nah, upaya pemerintah ini juga ditunjukkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, menengah, antara lain memberikan in, insentif pajak. Jadi pemerintah juga mengurangi tanggungan pada masyarakat yang terkena dampak. Sebagai contohnya ini memberikan insentif pajak seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.